8.000 tentara Korea Utara di perbatasan Ukraina diperkirakan akan segera bertempur. Blinken mengatakan, pasukan Korea Utara diperkirakan akan dikerahkan untuk bertempur melawan pasukan Ukraina dalam beberapa hari mendatang. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengadakan konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yong dan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun di Departemen Luar Negeri di Washington, AS milis Reuters. Sekitar 8.000 tentara Korea Utara kini berada di Rusia dekat perbatasan Ukraina dan bersiap untuk membantu Kremlin berperang melawan pasukan Ukraina dalam beberapa hari mendatang, kata Amerika Serikat. Angka baru ini merupakan peningkatan dramatis dari hari sebelumnya ketika Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan hanya sebagian pasukan yang telah bergerak menuju perbatasan Ukraina di wilayah Kursk, tempat pasukan Moskow berjuang keras untuk memukul mundur serangan Ukraina. Itu juga berarti sebagian besar pasukan Korea Utara yang menurut AS dan sekutunya telah dikirim ke Rusia sekarang berada di perbatasan Rusia-Ukraina. AS memperkirakan ada sekitar 10.000 tentara Korea Utara di Rusia. Seoul dan sekutunya memperkirakan jumlah tersebut telah meningkat menjadi 11.000. Sementara Ukraina memperkirakan angkanya lebih tinggi, yakni hingga 12.000. Dari 8.000 pasukan di Kursk, kami belum melihat pasukan ini dikerahkan untuk bertempur melawan pasukan Ukraina, tetapi kami memperkirakan itu akan terjadi dalam beberapa hari mendatang, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada hari Kamis bersama Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitra mereka dari Korea Selatan. Ia mengatakan Rusia telah melatih tentara Korea Utara dalam artileri, pesawat nirawal, dan operasi infanteri dasar, termasuk pembersihan parit, yang menunjukkan bahwa mereka sepenuhnya bermaksud untuk menggunakan pasukan ini dalam operasi garis depan. Langkah Korea Utara untuk mempererat hubungannya dengan Rusia telah memunculkan kekhawatiran di seluruh dunia tentang bagaimana hal itu dapat memperluas perang dan bantuan militer usia apa yang dapat diberikan sebagai gantinya. Duta Besar AI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Robert Wood juga mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa AS telah menerima informasi yang menunjukkan bahwa saat ini ada 8.000 tentara Korea Utara di wilayah Kursk, Rusia. Saya punya pertanyaan yang sangat terhormat untuk kolega Rusia saya. Apakah Rusia masih bersikukuh bahwa tidak ada pasukan DPRK di Rusia? Kata Wood, merujuk pada nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea. Perwakilan Rusia di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang saat itu tidak menanggapi Wood. Moskow tidak membantah atau secara langsung mengonfirmasi keberadaan pasukan Korea Utara. Setelah penyangkalan awal, Korea Utara kemudian membela gagasan pengerahan pasukan karena sejalan dengan hukum internasional. Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari tahun 2022. Pada bulan Agustus tahun ini, pasukan Ukraina berjuang memasuki wilayah perbatasan Rusia di Kursk, tempat mereka terus menguasai wilayah tersebut. AS, Inggris, Korea Selatan, Ukraina dan lainnya menuduh Rusia melanggar resolusi PBB dan piagam PBB dengan pengerahan pasukan dari Korea Utara yang telah lama berada di bawah sanksi PBB yang bertujuan menghentikan pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik Pyongyang.